Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa S1 Teknik Elektro dari Telkom University akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok kami untuk mata kuliah Sistem Otomatisasi Industri, yaitu mengenai Industrial Donut Glazer. Eh, untuk kelompok kami itu ada saya, Don Vito. Lalu ada saya Muhammad Rizky Nur Cahyadin. Lalu ada saya Aditya Dwi Satria. Nah, apa itu industrial donut glazer? Nah, industrial donut glazer ini adalah yang dapat menambahkan topping ke suatu donat itu secara otomatis. Perlu digarisbawahi otomatisnya ya. Nah, lanjut. Nah, ini bentukan sistem kerjanya. Di sini ada ininya, diagramnya. Yang pertama tuh ada start, terus sistemnya menyala. Nah, pas sistemnya menyala nih dia baca sensor level dulu ini kita buat ngasih tahu berapa banyak topping yang ditabungnya itu di embernya. Baru lanjut deh sensor tekanannya mendeteksi, dicek dulu aman apa enggak. Baru kalau dia di atas 50 PSI itu dia mati. Nah, tapi kalau dia di bawah 30 PSI dia lanjut berarti aman kan. Nah, lanjut sensor suhu mendeteksi. Nah, kalau dia di atas 90 derajat tuh dia heaternya mati karena udah panas nih si glaze-nya. Nah, kalau di bawah 90 derajat, heaternya nyala karena glaze-nya tuh harus dalam apa nih tuh suhu yang tepat gitu agar tetap encer, meleleh gitu. Nah, baru konveyornya nyala, jalan tuh konveyor, baru motornya nyala juga buat sekalian ngaduk ngaduk si glaze-nya, sama pompanya jalan tuh naik, naik dinaikin tuh glaze-nya ke atas donatnya gitu. Ini gambarnya seperti inilah kurang lebih di Nah, kanan. jadi itu di gambarnya dapat dilihat ada si conveyor yang membawa glaze yang akan mengalir glaze-nya seperti air terjun ke bawah di discharge conveyor itu. Di bawahnya itu juga ada untuk reclaim si glaze-nya untuk dikembalikan ke pompa untuk dipompa ke tabung untuk dipompa kembali ke atas sehingga tidak ada glaze yang terbuang. Selanjutnya untuk sensor yang digunakan itu ada pertama ada infrared water liquid sensor yang food grade. Kita menggunakan Haptech food grade optical infrared water liquid level sensor. Eh, Lalu selanjutnya itu ada sensor tekanan menggunakan Honeywell PX3 series. Lalu ada yang menggunakan industrial thermocouple Type K 2 kabel yang dari Automa 88. Lalu ada juga eh, temperatur sensor. Oh, sama ya. Lanjut. Lalu ada filter yang digunakan itu ada pompa air elektrik yang food pump, food pump, food grade homebrew. Lalu ada motor DC ini untuk mengaduknya yang 12 volt. Eh, Lanjut. Nah, terus ini ada konveyornya ya. Konveyornya ini dia kita pakai tuh yang khusus. Jadi dia itu kayak jeruji gitu, ada lubang, enggak dia rapat gitu. Apa buat alas donatnya itu. Kenapa begitu? Itu biar gelas-gelas yang tumpah itu nanti dapat kita kumpulin kembali tuh di bawahnya kan ada ini lagi kayak apa wadah gitu buat nampung gelas-gelas yang jatuh buat dimasukin ke ember lagi. Nah, baru ada ini, ada apa itu buat pemanas di tabungnya, pemanas gelasnya. Nah, ini kita pakai yang punyanya LJXH AL304 SS. Nah, ini dia itu bisa dipakai di sekitar dia membutuhkan 220 volt sampai 380 volt. Nah, terus dia powernya tuh bisa kita pilih aja sesuai kebutuhan tuh ada di sana kan ada 3 atau 4,5 kilowatt langsung ada push button yang ya ini standar-standar aja push buttonnya seperti biasa pada umumnya. Lalu lanjut ada PLC. Nah, PLC yang digunakan nih, Jadi PLC yang digunakan itu adalah Omron CP1H X410. Nah, kenapa kita pakai yang tipe ini? Padahal untuk IO-nya itu ada 24. Tapi kita perlu yang ini karena dari tipe yang ini itu ada input untuk analognya itu
sebanyak 4 buah, yang mana itu kita perlukan. PLC itu kan perlu yang namanya konverter dari analog ke digital. Jadi itu perlu modul sendiri lagi untuk di convertnya. Kalau mau bisa pakai PLC biasa, terus kita pakai modulnya lagi itu untuk di convertnya lagi. Cuman setelah dihitung-hitung ternyata harganya lebih mahal kalau misalnya kayak gitu. Mendingan lebih murah kita pakai yang ini walaupun banyak I/O yang nggak kepake, tapi kita dapat yang kita butuhin yaitu si I/O si analognya itu dengan harga yang lebih murah. Makanya itu kenapa kita pilih menggunakan PLC yang ini. Nah, baru lanjut wiringnya. Nah, yang pertama tuh di atas tuh ini yang 00, 00 itu push button. 00 push button itu buat startnya ya, pakai push button kita. Baru ada yang 01 itu kita buat sensor levelnya. Jadi itu buat ngedeteksi tuh berapa berapa jumlah jumlah glass yang di dalam ember itu. Baru ada 02 itu kita pakai itu buat sensor tekanan, buat ngecek tuh di tabung-tabung tempat pompa yang naikin si glassnya. Baru ada sensor panas atau buat sensor suhu gitu buat ngecek panasnya suhunya berapa. Baru ada di 101 itu conveyor ya biasalah. Terus 102 ada pompa, 103 ada dinamo atau motor, baru 104 ada heater pemanasnya itu. Lanjut buat render diagram. Render diagram dari awal di rang pertama di nol itu ada latching buat push buttonnya untuk start sama stop. Di rang ke satu itu ada dari alamat 100 ke conveyor, ke heater, ke pompa sama pengaduk. Jadi setelah kita tekan button buat nyala, ya mereka bakal eh, si ininya bakal nyalain conveyor dan lain-lain. Nah, di rang 2 itu bakal ada stop itu untuk kalau si tekanannya itu lebih atau kurang dari yang ditentukan, yaitu lebih dari 50 PSI atau kurang dari 30 PSI. Nah, lanjut itu ada suhu di rang keempat itu untuk baca tekanan sama di di rang keempat itu untuk baca tekanan sama yang suhu itu di rang ketiga itu untuk baca suhu dan buat ngelihat apakah si suhunya itu lebih dari 90. Di saat si suhunya lebih dari 90 di bawah ini dia bakal nyalain. Kalau dia greater than 90 maka dia bakal nyalain 101, di mana 101 itu bakal matiin si heater. Dan kalau si suhunya balik lagi ke 90 ke bawah, itu bakal nyalain si heater. Terus ada di rangka 5 itu buat ngebaca level dari glass yang ada di penyimpanan. Lalu ini ada HMI-nya. Mungkin Kita bisa langsung, langsung di ini aja kali ya, di apa simulasiin langsung di aplikasinya. nah ini udah ada HMI sama sama teks programnya. Jadi setelah kita tekan start, ini bakal nyala. Di conveyor, heater, pompa, sama pengaduk. Di sini ada conveyor, di sini heaternya, di sini pengaduknya, itu dia bakal nyalain motor buat ngaduk. Lalu ada pompanya di sini. Nah, di saat si ini diibaratkan sebagai gelis yang turun. Jadi di conveyornya itu bakal ada donatnya. Nah, di saat si tekanannya ini dibaca 40, dia bakal normal dan suhunya juga normal 80. Tapi saat si tekanannya di atas 50, misalnya 55, dia bakal mati karena tekanannya melebihi dari yang kita tentukan tadi.
Begitu juga kalau misalnya Di bawah 30. di bawah ini kita nyalain lagi. Nah, begitu juga kalau kita setting di bawah 30, dia bakal mati juga. Nah, lanjut buat suhunya. Nah, kalau misalnya suhunya di bawah 90, heaternya bakal nyala. Tapi saat si suhu ini di atas 90, 95, nah heaternya bakal mati. Nah, di saat suhunya balik lagi ke 80, heaternya bakal nyala lagi. Nah, buat levelnya itu sebagai indikasi aja berapa glass yang ada di tangkinya. Di sini sebenarnya eh, angka di level ini di HMI ini itu menunjukkan analog. Jadi kan karena kita nggak colokin langsung ke PLC-nya, jadi dia ngebaca secara random aja. Tuh, balik ke slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti. Mohon Nah, maaf dengan kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. udah. Hmm.